Bab ke-179, Pilihan terbaik. Saat Ayunda keluar dari kamar tamu, dia sebenarnya masih menguping di balik pintu. Walaupun dia tahu jika menguping bukan hal yang baik, tetapi Ayunda merasa tidak enak. Entah kenapa jiwa keponya merasa terpanggil. Dan benar saja, di dalam kamar terdengar dengan jelas saat Yusuf dan Helmi tengah beradu mulut. Ayunda langsung syok saat tahu jika dirinya disebut sebagai calon istri Yusuf. Dan dia juga lebih kaget ternyata gadis yang dibicarakan Helmi padanya waktu itu adalah dirinya sendiri. Entah kenapa Ayunda tidak bisa menerima semua ini. Merasa bersalah pada Caca, tapi takut mengecewakan orang tua. Di sisi lain, dia tidak bisa melukai Helmi yang baginya lebih dari hanya sekedar kakak atau teman. Ayunda, kamu kok lama amat bikin aku khawatir, ucap Nala yang menyusulnya. Ini baru mau keluar lagi, jawab Ayunda gagal fokus. Kamu baik-baik saja? Kok seperti orang linglung? Tanya Nala heran. Aku tidak kenapa-napa, Kak. Ayo kita segera keluar, jawab Ayunda. Sepanjang acara Ayunda hanya bengong, apalagi saat Yusuf dan Helmi juga keluar secara bersamaan di image mereka begitu kuat. Kak Yusuf calon suamiku ya? Pantas saja ayah berusaha mendekatkan aku dengan cara yang halus. Tapi lelaki seperti Kak Yusuf memang suami idaman, hampir tidak ada alasan untuk menolaknya. Sedangkan Kak Helmi, walau memiliki banyak kekurangan dan masa lalu buruk dibanding Kak Yusuf, tetapi saat bersamanya aku merasa nyaman dan aman. Ini ujian atau anugerah saat aku dihadapkan oleh dua lelaki yang sulit untuk dipilih. Mungkin benar saja kalau aku curhat jawaban semua orang jodoh sudah diatur oleh takdir. Tapi tetap saja, setelah ini, aku tidak bisa fokus ujian. Batin Ayunda kebingungan. Semakin Ayunda memikirkannya, semakin membuat dirinya pusing. Setelah acara selesai, Ayunda memutuskan untuk langsung pulang. Seperti biasa, jika bepergian dia dan bundanya duduk di belakang. Sedangkan Yusuf yang menyetir dan ayah Henta berada di samping Yusuf. Yusuf, apakah kamu sakit? Tanya Yongki perhatian. Tidak, Om. Jawab Yusuf sopan. Mampir ke minimarket, belilah vitamin dan penjaga daya tahan tubuh. Bujuk Yongki. Iya, Om. Jawab Yusuf. Ayunda mencubit lengannya sendiri. Betapa bodohnya dirinya kenapa baru menyadari jika perlakuan ayahnya itu sangat berbeda dengan Yusuf. Bukan pada seorang sopir melainkan seperti anak sendiri. Ayunda, biasanya kamu mengoceh kenapa jadi pendiam? Tanya Indria lembut. Tidak apa-apa, Bunda. Aku hanya mengantuk saja. Jawab Ayunda lemas. Kalau begitu tidurlah, nanti sesampainya di rumah Bunda bangunin. Bujuk Indria. Iya, Bunda. Bolehkah tidur di pangkuan Bunda? Pinta Ayunda penuh harap. Boleh. Jawab Indria dengan senang hati. Walau sudah memejamkan mata dan memposisikan tubuh senyaman mungkin, tapi Ayunda tidak bisa tidur. Pertama, jika dia setiap saat bertemu dengan Yusuf, sudah pasti akan jatuh cinta padanya. Kedua, jika hal itu terjadi, pasti akan melukai Caca. Ketiga, Ayunda memiliki perasaan takut kehilangan Helmi, tapi tidak bisa memilihnya, sebab kedua orang tuanya memiliki kriteria sendiri dalam mencari mantu.
Akhirnya Ayunda tetap memejamkan mata. Pura-pura tidur, aslinya memikirkan cara untuk lari dari semua ini. Aku harus fokus sekolah dan gak perlu memikirkan mereka. Tapi jika sering bertemu pasti menimbulkan perasaan. Aku harus bagaimana? Ayo Ayunda, berpikirlah kamu harus bagaimana untuk lari dari semua ini. Batin Ayunda. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Ayunda memiliki rencana. Tapi dia tidak tahu apakah kedua orang tuanya setuju atau tidak. Sayang, bangunlah. Kita sudah sampai rumah ini, ucap Indria lembut. Iya, Bunda, jawab Ayunda bergegas bangun. Saat keluar dari mobil, Yusuf dengan sigap membukakan pintu. Pada saat itu kedua mata mereka saling bertemu dalam waktu sedetik, tapi keduanya sama-sama langsung menunduk. Kenapa setelah tahu kalau Kak Yusuf calon suamiku, kenapa aku jadi salah tingkah begini? Batin Ayunda. Dan parahnya, sesampainya dia di kamar, ponselnya berbunyi ada panggilan dari Helmi. Tapi dia merasa tegang untuk mengangkatnya. Ya ampun, aku tidak bisa jika terus begini. Aku harus segera menghindari keduanya. Aku tidak mau menjadi Miss Galau. Aku tidak mau memikirkan cinta. Batin Ayunda. Saat makan malam, Ayunda bertemu lagi dengan Yusuf. Sebab ketika makan memang duduk semeja. Ayunda, kalau makan yang benar dong, dari tadi malah bengong saja. Kau tegur Yongki. Ah iya, ayah. Ucap Ayunda fokus mengisi perut yang banyak agar memiliki tenaga untuk merayu kedua orang tuanya. Ini Bunda tambah lauknya biar kenyang dan cepat besar. Bujuk Indria. Terima kasih, Bunda. Jawab Ayunda makan dengan lahap. Selesai makan, Ayunda hendak cuci piringnya. Tetapi sama seperti biasa, Yusuf yang menawarkan diri untuk melakukannya. Kali ini biar aku saja, Kak Yusuf. Tolak Ayunda. Tidak apa-apa, kamu sebaiknya segera istirahat saja atau belajar. Bukankah sebentar lagi ujian? Aku segera bersiap-siap dari sekarang, agar nanti tidak panik dan sudah percaya diri. Bujuk Yusuf. Ayunda mengalah. Dia memilih untuk pamit ke kamar, tapi saat melihat kedua orang tuanya duduk bersantai di ruang keluarga, dia pun langsung bergabung. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengutarakan keinginannya. Mau minta apa? Tanya Yongki yang sudah hafal gelagat putrinya. Ayah, aku sebentar lagi ujian nasional. Bolehkan aku menginap di asrama? Biar aku bisa fokus belajar dan menyelesaikan hafalan Al-Quranku yang tinggal beberapa juz. Pinta Ayunda dengan nada manja. Kalau kamu di asrama malah ayah yang merasa cemas, siapa tahu kamu bandel dan malah main-main. Tolak Yongki segera. Tidak, saat di sana aku tidak akan bawa ponsel. Pokoknya fokus belajar dan mengaji saja. Kalau di rumah jadi ingin ini dan itu, jadi tidak fokus belajar. Rengek Ayunda. Kenapa baru sekarang minta tinggal di asrama? Dulu ayah sarankan tidak mau. Tanya Yongki curiga. Karena dulu aku belum dewasa, masih suka main-main dan menonton drakor. Jawab Ayunda ngasal. Tapi kalau kamu sekarang tinggal di asrama tidak akan bisa makan masakan Bunda loh. Ucap Yongki. Iya ayah, niatan aku baik, tapi bukannya mendukung malah memprovokasi. Cetus Ayunda. Sudahlah, biarlah dia menginap di asrama biar bisa fokus belajar dan mengajinya. Di asrama sana sistem pondok pesantren,
biar nanti Ayunda belajar lebih disiplin lagi. Sela Indria. Bunda memang yang terbaik. Aku janji tidak akan membawa ponsel dan hanya bawa laptop untuk mengerjakan tugas saja. Balas Ayunda sambil memeluk bundanya. Lagian kalau sekolah jadi lebih enak, cukup jalan kaki beberapa langkah sudah sampai. Timpal Indria. Tapi janji jangan kabur dari asramanya ya. Hentikan semua tingkah konyolmu. Ucap Yongki memperingati keusilan putrinya. Terima kasih, Ayah. Jawab Ayunda senang. Tapi serius tidak mau bawa ponsel? Tanya Yongki memastikan. Ya, 2 rius. Jawab Ayunda kekeh. Ayunda merasa ini adalah pilihan terbaik, sehingga dia terhindar sementara dari urusan Yusuf dan Helmi. Yang lebih penting lagi dia bisa fokus mempersiapkan ujian dan hafalan Al-Quran.